liridallahi ta'ala wa lighufrani dzunubina. Al-Fatihah. Ya Mas. Sallallahu alaihi wasallam azwajuhu wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Alim Ar-Rabbani Al-Masmadani Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Soal, kam itu ada berapa? Syurutu syihatin nikahi, adapun syarat-syarat sahnya nikah. Syurutu syihatin nikahi. Jawab, syurutu syihatin nikahi, adapun syarat-syarat sahnya menikah, itu itnani, ada dua. Apa itu? Istikmalul arkani, yaitu menyempurnakan rukun-rukun. Istikmalul arkani, yaitu menyempurnakan rukun-rukun. Wasyuruti, dan syarat-syarat. Wa faqdul mawani'i, dan tidak adanya penghalang. Maaf sebelumnya saya habis flu jadi masih ketinggalan batuknya. Jadi ada berapa syarat sahnya menikah? Syarat sahnya menikah itu ada dua. Yang pertama, terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat. Terus yang kedua, itu tidak adanya penghalang. Nah, yang dimaksud penghalang di sini apa? Yang dimaksud penghalang di sini, jadi tidak ada keharaman untuk menikahi orang tersebut. Yang mana diantaranya itu ada kan keharaman tahrim mu'abbad, yang itu disebabkan oleh nasab, rodho, atau musyaharah. Jadi kalau nasab, kenapa kok tahrim mu'abbad dibilangnya? Karena itu tahrim atau keharamannya itu selamanya. Contohnya misalnya dari nasab, dia nggak boleh menikahi ibunya sendiri atau saudaranya sendiri. Itu ya, contoh. Kalau untuk yang rodho ya, tidak boleh menikahi saudara sepersusuannya.
Tuh. Terus kalau yang musyawarah itu hubungan yang disebabkan karena sebab pernikahan. Jadi misal kalian nanti dengan mertuanya itu nggak boleh, walaupun mau misalkan naudzubillah, jangan kalian ya cerai gitu ya, ada orang yang cerai, jadi dia tetap nggak boleh nikah sama itu mertuanya itu, karena dia apa? Karena tahrimu abad ya. Terus ada yang tahrimu akad, itu kalau misalkan waktunya itu habis ya, maka itu dia boleh untuk menikahi orang itu. Contohnya misalkan istri orang, misalnya istri orang. Kalau misalnya istri orang itu udah meninggal misalnya ya, pasangannya meninggal atau cerai, maka dia boleh ya, selama dia masih menjadi istri orang dia nggak boleh. Kalau misalnya udah gak jadi istri orang boleh gitu. Atau saudara, jadi misalkan ada A sama B, dia bersaudara, terus yang A ini menikah dengan C. Nah C ini tidak boleh menikahi B, karena apa? Karena masih saudaranya si A gitu. Tapi kalau misalnya saudaranya yang A itu meninggal, atau misalnya dia si C ini udah cerai dengan si A, maka kan waktunya udah habis nih, tidak ada batasnya lagi, maka dia boleh menikahi saudaranya tuh. Terus kemudian soal kam itu ada berapa? Mubtilatun nikahi, adapun hal-hal yang membatalkan pernikahan. Jawab, mubtilatun nikahi, adapun hal-hal yang membatalkan pernikahan itu isnani, ada dua. Fakduruknin, yaitu tidak adanya suatu rukun. Fakduruknin, tidak adanya suatu rukun minal arkani, dari beberapa rukun. Au syartin, atau tidak adanya suatu syarat minasyuruti, dari beberapa syarat. Wartidadun, dan murtad min ahadiz zaujaini, dari salah satu pasutri atau pasangan suami istri. Jadi yang membatalkan pernikahan pasutri, pasangan suami istri. Yang membatalkan pernikahan itu juga ada dua, yaitu yang pertama, dia tidak memenuhi salah satu rukun yang sudah disebutkan ya, kan udah sebelumnya rukun-rukun atau syarat-syarat. Misalkan dia tidak memenuhi rukunnya zauj. Rukunnya zauj apa aja yang kemarin itu? Ada 5. Yang pertama, dia zakaron yakinan. Jadi misalkan cowoknya ini nggak cowok tulen, berarti dia kan udah fakduruknin tuh. Maka itu
dia nikahnya batal. Misalkan ada sudah menikah gitu ya, sudah menikah lah kok ternyata tahu istrinya ini adalah laki-laki. Cek. Nah, istrinya ini adalah laki-laki gitu yang udah oplas kemana-mana loh. Otomatis pada saat dia mengetahui itu batal nikahnya. Ya. Karena apa? Karena salah satu rukunnya dia tidak terpenuhi. Ya Allah. Terus atau dia tidak memenuhi syarat gitu ya, memenuhi suatu syarat. Misalkan syaratnya yang kemarin, syaratnya syaratnya wali tidak terpenuhi. Misalnya dia nyogok orang pura-pura jadi ayahnya, kayak gitu. Kalau misalkan suatu saat tahu, maka otomatis pernikahannya batal. Kayak juga yang kemarin yang itu dibahas, kalau misalkan akhirnya tahu kalau misalkan istrinya atau pasangannya itu adalah saudara sesusuannya, maka otomatis saat itu pernikahannya batal. Ya. Karena apa? Karena mahram. Dia tidak memenuhi syaratnya. Terus Fartidadun. Kemudian yang kedua yang dapat membatalkan nikah itu murtad dari salah satunya. Nah, si istri tiba-tiba murtad, ya udah berarti pernikahannya batal. Tuh. Terus soal ma itu apa? Ma itu apa? Al-wajibu, adapun barang yang wajib. Ma itu apa? Al-wajibu, adapun barang yang wajib. Ini khabar muqaddam ya. Terus ala rojuli, atas suami. Di zaujatihi, kepada istrinya rojul. Wakam, dan itu ada berapa? Huwa, adapun al-wajib, balik ke sampingnya. Jawab, al-wajibu, adapun barang yang wajib, hal yang wajib, alaihi, atas rojul, laha, kepada zaujah, itu khamsatun, ada 5. Apa itu? Yaitu mahrun, mahar, wa nafaqotun, dan nafaqah atau nafkah, wa kiswatun, dan pakaian, wa maskanun, dan tempat tinggal, wa mu'asyaratun, dan menggauli atau kumpul ya. Bima'rufin, dengan patut atau baik, dengan patut atau baik. Jadi hal apa yang
diwajibkan atas suami kepada istrinya. Dan dia ada berapa hal tersebut? Ya, jadi suami itu wajib atas istrinya pada 5 perkara. Yang pertama mahar, kedua nafkah, ketiga kiswah, pakaian, wa maskanun dan tempat tinggal, terus kemudian muasyarah. Muasyarah itu bisa kumpul, maksudnya kumpul hubungan suami istri, atau juga bisa dia diartikan bersikap, atau juga bisa diartikan dengan berumah tangga. Intinya komunikasi gitu, apa ya, perilaku juga bisa muasyarah tuh dengan baik. Nah jadi bagaimana selain nafkah, kiswah atau pakaian atau tempat tinggal, itu juga wajib bagi suami untuk memperlakukan istrinya dengan baik, baik itu dalam hubungan intim atau tidak, gitu ya. Tutur katanya, perilakunya, intinya dalam berumah tangga dia baik terhadap istrinya. Tuh. Kemudian soal adapun apa itu alladzi perkara yajibu yang wajib. Apa alladzi? Yajibu yang wajib. Apa alladzi? Alal mar'ati atas istri. Alal mar'ati atas istri li zaujiha kepada suaminya mar'ah. Wakam dan itu ada berapa? Huwa adapun alladzi. Jawab al-wajibu adapun perkara yang wajib atau hal yang wajib, alaiha atas mar'ah, lahu kepada zauj, itu salah satu ada 3. Ta'atun yaitu ta'ah atau taat, lahu kepada zauj, fi nafsiha di dalam dirinya mar'ah, fima di dalam perkara, abahahu yang telah memperbolehkan pada ma, sampingnya ya ma, siapa? Allahu, Allah. Wa alla tasuma dan tidak berpuasa siapa? Mar'ah. Dan tidak berpuasa siapa? Mar'ah. Naflan dengan puasa sunnah.
naflan dengan puasa sunnah. Illa bi'idnihi, kecuali dengan izinnya zauj. Wa alla takhruja, dan tidak keluar siapa mar'ah min baitihi, dari rumahnya zauj, bi ghairi idnihi, dengan tanpa seizin zauj. Jadi ada 3 hal yang mana menjadi wajib bagi istri kepada suaminya. Apa itu? Yang pertama, ta'at fi nafsiha fima abahahullah. Ta'ah, manut, nurut sama suaminya di dalam perkara yang sudah dibolehkan atau dihalalkan oleh Allah. Tuh. Jadi misalkan seperti apa? Misalkan istrinya disuruh suaminya minta kumpul. Itu maka istrinya harus mau. Karena apa? Karena itu wajib bagi dia. Itu ya. Sebaliknya kalau misalkan disuruhnya itu dalam hal yang dilarang oleh syariat, ya, maka tidak boleh. Jadi nggak apa-apa nolak gitu loh. Terus yang kedua, istri itu nggak boleh puasa sunnah ya, tapi nggak boleh puasa sunnah kecuali dengan tanpa izin dari suaminya. Jadi mau puasa sunnah itu izin dulu. Kenapa? Karena misalkan suaminya minta kumpul pas siang-siang, maka ya istrinya harus mau kalau puasa sunnah. Karena tadi apa? Ta'ah fi nafsiha fima abahahullah, itu merupakan suatu hal yang wajib, ya kan? Kumpul sama istri itu kan diperbolehkan, maka itu kewajiban bagi si istri. Jadi dia kan puasa baik, nah yang gimana ya, tapi dia jangan sampai meninggalkan yang wajib untuk mendapatkan yang sunnah. Jadi misalkan dia lagi puasa, udah terlanjur puasa, ya udah batalin kalau sunnah ya. Tuh. Wala takhruja min baitihi bi ghairi idni. Dan juga istri juga harus izin dulu kalau mau keluar rumah, mau kemana, itu izin sama suaminya. Ya. Tapi di sini misalnya nggak keburu gitu ya, daruratnya dilihat dulu. Kalau misalkan menyangkut keselamatannya orang atau keselamatan dirinya, itu nggak apa-apa, nanti izinnya. Pasti suami yang baik itu akan memaklumi ya. Tapi kalau cuma izinnya takut takut kehilangan penjual seblak, ya enggak. Besok lagi penjual seblaknya ya datang. Terus tambihun. Adapun inilah peringatan. Yahrumu haram ala rojuli, atas suami, apa? Al-imtina'u, menolak, minal umuri, dari beberapa perkara atau dari suatu perkara, al-wajibati, yang wajib,
alaihi atas rojul. Wa yahrumu dan haram alal mar'ati atas istri apa an-nushuzu nushuz, wabihi dan sebab nusyuz yaskutu gugur apa al-hukuku hak-hak atau beberapa hak al-wajibatu yang wajib laha bagi mar'ah hatta tarji'a sampai kembali siapa mar'ah ila ta'ati kepada ketaatan. Jadi ada tambih, haram bagi suami untuk menolak suatu hal yang sudah diwajibkan, yang tadi itu loh. Misalkan tiba-tiba suami nggak mau ngasih nafkah, padahal istrinya nggak lagi nusus, tiba-tiba aja dia nggak mau ngasih nafkah, maka itu hukumnya haram ya, haram. Terus atau misalkan udah dinikahi, padahal tadi kan maskan itu merupakan hal yang wajib bagi suami. Misalnya udah dinikahi, kemudian dia bilang, udahlah terserah, aku lagi pusing, terserah kamu tinggal di mana. Itu juga haram, ya. Terus haram juga bagi istri nusyuz. Nah, nusyuz itu apa? Nusyuz itu ngambek sampai dia tuh tidak taat lagi sama suaminya. Misalkan dia marah, ngambek, terus sampai gak mau nurut sama yang udah dihalalkan, yang dibolehkan oleh Allah, kayak misalkan kumpul atau misalkan dia suruh sholat, itu tuh gak nurut dia. Maka karena misalkan dia nusyuz, misalnya si istri nusyuz, maka sejak saat itulah gugur bagi suami untuk ngasih hal-hal yang wajib ke dia, ya, kayak nafkah itu seketika putus. Jadi hak-hak istri itu seketika gugur karena sebab dia nusyuz. Kapan enggak gugurnya lagi? Ketika si istri udah taat lagi sama suaminya, itu ya. Misalnya dia emosinya masih sehari, sampai nggak mau taat lagi sama suaminya, itu masih sehari. Tapi kalau cuma ngambek-ngambek biasa gitu, biasanya kan perempuan ya. Terus kalau misalnya disuruh ini masih nurut, ya itu bukan nusyuz. Pokok kalau misalkan masih taat sama suaminya, dia bukan nusyuz. Kalau nggak taat, nusyuz gitu ya. Terus wajibu dan wajib ala rojuli atas suami apa yang wajib? Apa ta'limu zaujatihi, mengajari istrinya, rojul, ma pada perkara ya Allah la budda minhu, yang mana wajib dari ma. La budda itu wajib, minhu dari ma,
Min arkanil islami, yaitu dari rukun-rukun Islam. Wal imani, dan rukun iman. Wama, dan perkara yajibu, yang wajib, apa ma, min ada ima, yaitu dari memenuhi perkara, min ada ima, yaitu dari memenuhi perkara, aujabahu, yang sudah diwajibkan pada ma, aujabahu, yang sudah diwajibkan pada ma, kok sudah diwajibkan, maaf, yang sudah mewajibkan, ya, yang sudah mewajibkan apa ma, pada ma, siapa? Allahu, Allah. Jadi aujabahu, yang sudah mewajibkan pada ma, siapa? Allahu, Allah. Wajtina bima, dan menjauhi perkara. Jadi ini masih atof sama min arkani. Jadi arkani itu ya, maksudnya dia suami itu wajib untuk mengajari, untuk menjauhi suatu perkara. Tuh, haramahu, yang sudah mengharamkan pada ma, haramahu, yang sudah mengharamkan pada ma, siapa? Allahu, Allah Ta'ala. Nah, jadi wajib wajib bagi suami untuk mendidik istrinya, terlebih di dalam suatu hal yang sudah wajib, yang sudah Allah wajibkan untuk tahu gitu. Apa itu? Dari rukun Islam, rukun iman. Terus juga wajib bagi suami untuk mendidik istrinya atau ngajarin istrinya untuk memenuhi atau melakukan sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah. Misal kayak nggak bisa sholat, nggak kebiasa sholat, misal, ya berarti suami harus ngajarin tata cara sholat, tata cara bersuci, tata cara apalagi wudu, mandi besar, dan lain-lain. Tata cara menutup aurat, misal, itu wajib bagi suaminya. Kalau misalkan suaminya nggak ngajarin, loh berarti karena sama-sama nggak taunya, misal, berarti wajib bagi suami untuk minta orang atau nyariin guru buat si istri. Pokoknya gimana caranya si istri ini tahu gitu. Terus, dan juga wajib bagi suami untuk mendidik istrinya atau ngajari istrinya untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Misalnya istrinya mau maksiat apa gitu ya, misal, ya suaminya wajib untuk melarang, kasih tahu nggak boleh kayak gini, itu wajib, bukan cuma dibiarin aja ya. Jadi kan biasa disebutkan kalau misalkan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Tapi jangan dilupakan juga kalau wal ab mudiruha, bapaknya atau ayah atau si suami adalah kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah kalau misalnya pengen istrinya baik, ya harus mendidik baik juga. Untung-untung kalau misalnya istrinya udah baik, udah solehah misalkan, untung-untung. Kalau misalnya pengen istri yang baik, otomatis
kepala sekolahnya juga harus baik. Jangan pengen istri yang solehah, pengen istri yang uhti spek uhti ya lili, tapi dirinya sendiri tidak memperbaiki diri. Itu ya. Terus lanjutannya wa fit tanzili, dan itu tercantum di dalam Al-Qur'an. Dan itu tercantum di dalam Al-Qur'an. Wa ashiruhunna, adapun ayat wa ashiruhunna ila akhirih. Itu surat An-Nisa ayat 19. Sampean tulisin surat apa gitu, misalnya saya sebutin suratnya, tulisin biar nanti suatu saat sampean baca kitab ini lagi, sampean tahu ini surat apa, nggak usah nyari lagi. Surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna wa ashiruhunna, kumpulilah kalian pada nisa buat tulis sendiri. Kumpulilah atau gaulilah kalian pada nisa bil ma'rufi, dengan patut atau baik, fa in karihtumuhunna, maka apabila benci atau tidak suka ya, fa in karihtumuhunna, maka apabila tidak suka siapa kalian pada nisa, fa'asa antakrohu, maka boleh jadi tidak suka siapa kalian tidak suka siapa kalian syai'an, pada sesuatu, wa yaj'ala, padahal akan menjadikan siapa Allahu Allah fihi, di dalam syai', fihi, di dalam syai', khairan, pada kebaikan, maf'ul, khairan, pada kebaikan, katsiron, yang banyak. Jadi sebagaimana yang sudah tercantum di dalam Al-Qur'an, wa asyirhunna, kumpulilah, atau ya tadi wa asyiru itu bisa bersikap, bisa berumah tangga lah intinya ya, berumah tangga yang baik. Kok misalkan kalian, maksudnya para suami ini tidak suka dengan istrinya, suatu saat misalnya ada kayak kesel atau misalnya nggak suka dalam hal ini, lagi kesel sama istrinya, maka jangan cepat-cepat untuk menceraikannya, itu loh. Karena apa? Fa'asa antakrohu syai'an, karena fa'asa antakrohu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran, karena boleh jadi apa yang tidak kamu senangi itu akan Allah jadikan kebaikan di dalamnya. Misalnya suatu yang misalnya kita nggak kita sukai, itu malah kadang itu lebih baik gitu.
Suatu yang kelihatannya kayak luka, ternyata itu obatnya tanpa kita sadari. Yang menyadarkan adalah waktu, dan kalau kita mau berbenah diri itu ya. Terus soal al-khutbatu, adapun khutbah, bidhammil kha'i, dengan dhammahnya kha, itu wajibatun. Sebentar, kan itu soal al kayaknya itu ada a-nya lagi deh. Al khutbatu, apakah adapun khutbah gitu. Itu tuh ada istifhamnya. Apakah adapun khutbah bidhammil kha'i, dengan dhammahnya kha, itu wajibatun, suatu hal yang wajib, am sunnatun, atau sunnah. Jadi khutbah itu wajib apa sunnah gitu. Jawab, hiya, adapun khutbah, itu sunnatun, sunnah, fi aqdin nikahi, di dalam akad nikah. Wajibatun, dan wajib, fi sholatil jum'ati, di dalam sholat Jum'ah. Jadi khutbah itu wajib apa sunnah? Kalau pada akad nikah itu sunnah. Jadi walaupun misalkan nggak mau ada akadnya nggak apa-apa, nggak mau ada akadnya, nggak mau ada khutbahnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pada sholat Jum'ah itu wajib karena dia merupakan rukun ya. Terus soal ma, adapun apa, itu makna khutbati, maknanya khutbah. Jawab, maknaha, adapun maknanya khutbah, lughatan, secara lughah atau secara bahasa, itu mansurun, itu kalamun, kalam, mansurun, yang berbentuk prosa. Prosa itu ucapan yang terurai bebas, maksudnya dia tidak bersaja gitu loh. Mansur itu lawannya manzum, kayak nadzumannya kalian, nah itu manzum ya, berirama. Tapi kalau misalnya khutbah nikah itu enggak gitu, kebalikannya. Terus musajjaun, yang bersaja tapi bukan prosa gitu. Musajjaun, yang bersaja. Terus wa maknaha, dan adapun maknanya khutbah, istilahan, secara istilah, itu kalamun, kalam, muallafun, yang disusun apa kalam, muallafun, yang disusun apa kalam, min tanain, dari kalimat pujian. Alallahi, atas Allah, wa ala rasulihi, dan atas utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam.
Wahathun, dan motivasi atau ajakan ala ta'atillahi, atas taat kepada Allah, wa ta'ati rasulihi, dan taat kepada rasulnya Allah. Terus wa tahdzirun, dan juga peringatan wa tahdzirun, dan peringatan min ururi syaitani, dari tipu daya syaitan, wa dunya, dan dunia. Jadi kalau khutbah itu apa? Khutbah secara lugha itu merupakan kalam mansur musajjaun, kalam yang mansur terurai bebas tapi musajja. Biasanya kan belakangnya itu rada berirama gitu. Tapi beda, bukan manzum. Ya. Terus kalau menurut istilah apa? Kalam yang disusun atas pujian-pujian kepada Allah dan Rasulnya, terus kemudian ajakan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga sebagai peringatan dari tipu daya setan dan dunia. Terus qala, dawuh atau berfirman siapa? Allahu Allah. Ta'ala, hal yang maha luhur, sapa Allah yang maha luhur. Apa dawuhnya Allah? Yaitu main barang siapa, man barang siapa, itu yuti taat siapa man, ar-rasulah, pada rasul. Yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad ya. Atau ada dua pendapat sih, ada yang mengumumkan para rasul lainnya juga, tapi khusus konteks ini Nabi Muhammad. Fakot ato'a, maka sesungguhnya telah taat siapa man, fakot ato'a, maka sesungguhnya telah taat siapa man, Allah, pada Allah. Jadi barang siapa yang taat kepada Nabi dan Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Lahuna Allah alam bishawab. Nah, mau jawab yang kemarin yang apa sih kemarin itu? Mahar. Yang mahar, ya Allah, apa kak yang kemarin? Nah, mahar. Kalau seperangkat alat sholat ya. Kalau maharnya itu ketinggalan, ya. Kalau maharnya itu ketinggalan kayak gimana? Apa itu sah apa tidak? Mahar itu bukan termasuk rukun sahnya nikah ya. Tapi mahar itu merupakan kewajiban suami, ya kan? Jadi mahar itu baik disebutkan atau tidak, dia tidak berpengaruh dengan kesahan akad. Jadi misalnya nggak disebut atau ketinggalan itu tetap sah, tapi itu merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada istri. Tuh, ya. Terus kemudian apakah maharnya itu seperangkat alat sholat itu sah apa enggak? Ternyata jawabannya sah.
Karena mahar itu juga termasuk yang selain bernilai atau berharga, itu dia termasuk yang dapat diambil manfaatnya. Tapi ada dari pendapatnya Syafi'i ya, kalau misalkan kan seperangkat alat sholat itu masih terlalu umum gitu loh. Maksudnya apa aja isinya seperangkat alat sholat itu wajib untuk ngasih tahu ke pihak istri. Jadi seperangkat alat sholat itu ini yang nggak harus disebutkan pas akad isinya adalah ini enggak, tapi sang istri atau dari pihak istri ini tahu apa aja gitu seperangkat alat sholat itu. Jadi kalau misalnya kayak masih majhul atau samar ya, itu bukan tidak berlaku, maksudnya masih belum salah itunya maharnya sampai dia tahu apa yang dimaksud. Ini ya, kalau dari kitab fikih ala madhabil arba'ah itu wasyurito fil mahri umurun. Jadi disyaratkan dalam mahar itu ada beberapa perkara. Yang pertama, ayakuna malan mutaqawiman lahu qimatun. Mahar itu berupa suatu hal yang berharga, misalkan perhiasan, emas, perak, uang. Itu ya. Artinya yang emang udah jadi alat tukar gitu. Terus taniha yang kedua, ayakuna tahiron yashihul intifa'u bih. Yang kedua itu dia merupakan sesuatu yang suci yang mana dapat diambil manfaatnya. Contohnya mekenah tadi atau hal lain, misalkan kitab misal. Itu tuh manfaatnya, kan bisa diambil manfaatnya ya, kena. Terus salisuha yang ketiga, alla yakuna shadaqu maghsuban. Maharnya itu bukan suatu hal yang ghasab, bukan barang ghasaban. Terus rabi'uha alla yakuna majhulan. Bukan barang yang maharnya itu bukan barang yang samar atau tidak diketahui spesifiknya. Kayak tadi misalkan random dengan mahar pakaian. Nah, kalau di Hanafiyah yang dimaksud majhul itu tuh ada dua. Yang pertama, jika disebutkan jenisnya tapi tidak macamnya. Contohnya maharnya dengan pakaian. Nah, pakaian aja. Nggak yang pakaian dari bahan ini terus warnanya ini nggak disebutkan. Nah, maka misalkan disebutkan jenisnya tapi tidak macamnya, itu yang berlaku adalah mahar misil. Terus kemudian jika disebutkan jenis, dia menyebutkan jenis dan dia menyebutkan macamnya, tapi dia tidak menyebutkan sifatnya. Misalkan maharnya itu pakaian katun misalnya, atau mukenah sutra, tapi gak disebutin sifatnya, misalnya warna ini atau kualitas ini, itu maka bagi suami itu yang berlaku adalah barang yang dengan kualitas sedang gitu. Nah, tapi kalau Syafi'i itu jika yang dimaksud majhul itu ketika dia tidak menyebutkan jenis atau sifatnya. Jadi sama kayak tadi yang seperangkat alat sholat, misalkan dari pihak istri sama nggak ngerti apa aja isinya, itu nggak ngerti, berarti yang berlaku adalah mahar misil. Tapi kebanyakan kan nggak cuma seperangkat alat sholat ya, kebanyakan itu misalnya seperangkat alat sholat dengan uang tunai berapa gitu kan biasanya. Nah, kalau misalkan dengan ada embel-embel dengan uang tunai atau dengan emas berapa gitu, maka itu udah aman sih, udah aman. Nah, mahar mitil itu apa? Mahar mitil itu mahar yang yang sepadan dengan, misalnya kalau kalian punya saudara kandung. Nah, itu misalnya mahar mitilnya saya misal, ya berarti
hak nufus. Tuh, berapa waktu itu maharnya? Ya itu berarti mahar misalnya saya. Tapi kalau misalnya anak pertama gimana, Neng? Kalau anak pertama berarti dilihat dari saudara ibunya, saudara ayahnya. Bibi, lihat dari bibinya. Misalkan nggak ada, ya sepupu dari pihak ayah. Misalkan nggak ada lagi, ya tetangga sekitar yang sepadan dengan kalian, maksudnya selevel, seperti selevel. Ya misalkan kok mondok sama-sama santri, misal, ya dilihat berapa ya kalau di situ, kalau dia, ya lulusan sama-sama lulusan S1 santri, nah dilihat, itu intinya ya. Untuk batasan mahar itu tidak dibatasi berapa minimalnya. Tapi kalau daunnya Gus Baha ya, itu tuh mahar baiknya ya sepantasnya lah, yang pantas. Kalau di Jawa itu rata-rata idealnya itu 1 juta. 1 juta. Itu udah basic lah, maksudnya udah standar. Itu kalau mau lebih dan mampu ya monggo ya. Ayo monggo, siapa tahu ada pertanyaan. Itu ya nggak boleh itu kalau misalkan emasnya itu apa namanya lebih banyak berapa persen gitu, semuanya gitu ibarat. Tapi kalau misalnya masih ada campurannya, biasanya ya kalau yang dipakai sama yang cowok itu mesti ada campurannya biasanya, kalau pengen dipakai terus ya. Tapi kalau misalnya udah biasanya ada campurannya kan. Nah, bukan emas full, bukan full emas. Iya, dicek ya, nanti tanya apa punya rekomendasi. Nah, untuk yang kemarin kan ada yang tanya juga, itu tuh maksudnya cincin dari besi yang kemarin itu loh.
Jadi itu yang dimaksud itu kan dari sebuah cerita ya. Aduh. Dari sebuah cerita di Minhajul Thalibin halaman 478 juz 2. Yang dimaksud mahar itu kan wama soha mabi'an soha sodakon. Jadi segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan itu sah dijadikan mahar. Sedangkan mabi itu kan ya kualitasnya ada yang sedang, ada yang mahal gitu kan. Nah itu diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an bahwa pada suatu cerita tuh ada perempuan, ada cewek itu nawarin diri ke Nabi untuk beliau nikahi tuh. Nah, kemudian Nabi itu nggak menerima. Akhirnya dari salah satu majelis orang yang ada di majelis itu, cowok itu, dia minta Nabi untuk menikahkan perempuan yang nawarin diri ke Nabi tadi, untuk dinikahkan kepada dia gitu. Terus akhirnya ditanya sama Nabi, kamu punya apa untuk dijadikan mahar gitu kan. Terus dia jawab, saya enggak punya apa-apa ya Nabi. Nah, terus Nabi bilang, coba kamu pulang dulu, cari di keluargamu, siapa tahu kamu nemuin sesuatu gitu. Maksudnya siapa tahu punya apalah gitu ya yang bisa dijadikan mahar. Terus akhirnya dia balik. Nah pas kembali lagi ke majelis tadi, dia bilang ke Nabi, demi Allah saya nggak nemu apapun gitu kan. Terus Nabi bilang, unzur walau khotaman min hadid, cari walaupun cincin dari besi gitu. Akhirnya dia kembali lagi ke keluarganya, nyari nggak ada, memang nggak ada, tidak punya apa-apa dia tuh. Akhirnya balik lagi, terus kemudian dia bilang, nggak ada, demi Allah saya nggak punya apa-apa ya Nabi gitu, walaupun cincin dari besi itu dia nggak punya. Nah terus habis itu dia bilang, saya punyanya sarung ini, jadi maksudnya setengahan, sebelah ini buat istri saya gitu, satu ya. Terus habis itu Nabi jawab, loh kalau misalkan sarung itu dipakai ke istrimu, maka kamu nggak dapat sarung. Tapi kalau misalnya sarungnya dipakai kamu, istrimu nggak dapat sarung, gitu kan. Habis itu dia kayak galau gitu kan, kayak wah sedih, kecewa lah, nggak ada jalan lain nih gitu. Ya dia diem, terus dia balik, dia pergi. Nah akhirnya dipanggil sama Nabi, balik lagi. Balik, terus ditanya sama Nabi, apa kamu punya hafalan apa gitu, surah apa Al-Quran? Nah terus dia jawab, punya surah ini gitu. Nah terus ditanya lagi, itu hafal apa cuma hafal-hafalan, maksudnya udah lupa apa beneran hafal? Terus ditanya, dia jawab, ditanya gini, apakah itu kamu hafal dengan hatimu, maksudnya dia udah hafal beneran gitu. Dia jawab iya. Kemudian akhirnya dinikahkanlah dengan mahar hafalan si cowok itu. Nah tapi yang dimaksud dengan hafalan di sini menurut Syafi'iyah itu gak cuma hafal aja, misalnya maharnya hafalan Qur'annya suami. Itu kalau cuma hafalannya doang yang dijadikan patokan, itu maharnya belum sah lah ibaratnya. Maksudnya suami belum kayak memberikan maharnya gitu, belum memenuhi kewajibannya. Jadi apa yang dimaksud? Jadi taklimnya, jadi mengajarinya suami ke istri, itu yang dimaksud. Jadi kalau cuma sekedar punya hafalan suami tapi dia nggak pernah ngajarin istrinya, ya tetap dia wajib bayar mahar ya. Kalau cuma sebatas di kepalanya, ibarat dia belum memberikan kan. Atau misalkan dia punya ilmu dan nyantri kemana-mana gitu, tapi ya cukup di kepalanya saja, istrinya tidak diajari, jadi itu tidak menjadikan mahar itu lunas gitu ya. Nah kalau yang maksud khotaman min hadid itu tuh kiasan atau ungkapan yang nunjukin kalau misalkan
mahar itu bisa dengan sesuatu yang tidak mahal. Tuh. Nah, kalau misalkan yang nunjukin mahar itu mahal ada juga pada Quran surat An-Nisa ayat 20 yang wa ataitum ihdahunna kintaron. Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Jadi kintaron di sini maknanya harta yang banyak. Kalau pendapatnya sahabat Mu'ad itu kintor di situ nilainya 1.200 ukiyah dari emas atau perak, yang mana itu senilai dengan 1 M kira-kira. Jadi mahar itu bisa dengan sesuatu yang nggak harus mahal, tapi bisa juga dengan sesuatu yang banyak atau mahal gitu, bisa. Ya tergantung kemampuannya. Itu ya. Yuk, yang lain yuk. Ada lagi nggak? Ya. Enggak dengar kan. Pelan-pelan. Orang tuanya bukan Islam. Enggak. Karena yang kemarin itu syarat wali harus musliman, dzakaron musliman, akilan balik. Jadi gimana dong kalau misalnya ayahnya bukan Islam? Hakim. Nah, dia diwakilkan hakim. Terus yang lain, musimnya flu ya. Kemarin itu suara saya habis, jadinya makanya libur. Benar-benar gak keluar suaranya, padahal udah persiapan gitu kan. Tapi pas bangun tidur ngomong ke mama, loh gak ada suaranya, ini gimana? Akhirnya bilang kan, kalau misalnya sampai sore kok gak ada suaranya, libur. Benar, sampai sore beneran. Jadi libur. Jadi yang misalnya udah dirasa gak enak badan, apalagi radang itu kan nyamber tuh. Itu ya minta ke kesehatan obat ya, dijaga kesehatannya. Sudah kayak banyak yang ngantuk, kayak lelah banget ya. Kegiatannya apa sih? Apa? Nggak ada. Misalnya maharnya dengan hafalan surat misalnya. Misalnya hafalan surat misalnya Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Nanti ketika mau melakukan pembacaan itu, dia ngeblank. Terus gimana? Apa? Apa ya? Ngeblank di tengah? Nggak apa-apa. Berarti Lanjut lagi setelah saya acara. Tetap sah nikahnya. Sekali lagi disebutkan atau tidaknya mahar, ada atau tidaknya mahar itu tidak mempengaruhi sah atau tidaknya akad, tapi dia itu kewajiban. Udah, ya Allah, dilancarin dulu baru ngulangi istri nih.
Ayo apa? Apa udah gak ada? Siapa kayak ada yang manggil? Manggil tah? Apa nanya lagi? Oh, saya nanya lagi. Udah gak ada yang mau nanya soal mahar, soal apalah. Nanti kalau maharnya kayak uang panai yang banyak itu kan, Apa? yang uang panai itu kan mahal. Gimana? Uang panai Oh, uang panai. Iya. kan banyak itu ya. Iya. Semakin tinggi pendidikannya, Semakin banyak. nah itu misalnya pihak cowok masih belum bisa melunasinya, berarti tetap aja nggak apa-apa ya ketika dia akan nikah Tetap sah. tetap saya tunai. Cuma Ya, tapi beneran tunai. makanya itu. Nah. Tapi kan panai kan banyak ya. Kalau misalkan nggak beneran tunai, ya itu solusinya tadi yang kayak kemarin itu akal-akalannya. Jadi disebutkan semampunya dia berapa, atau ya udah nggak usah disebut tunai, cuma umum aja dengan mahar ini, nggak usah tunai. Jadi kan nggak tahu itu ditangguhkan apa enggak. Kalau misalnya tunai ya tetap sah, cuma ada dusta kecil. Misalnya ternyata itu tidak dilunasi, Misalnya itu tidak, sah tapi tetap dosa. ya hutang, tetap itu walau bagaimanapun itu tetap haknya istri, kecuali kalau istrinya membebaskan. Ya, udah wes gak usah bayar wes, apa? Walaupun yang berat ya orang tuanya. Iya, yang penting istrinya. Tapi kalau misalkan sebelum akad si siapa namanya, si istri bilang udah nggak usah maharnya, nggak usah bayar mahar. Tapi sebelum akad itu tuh nggak bisa, soalnya kewajiban mahar itu muncul ketika selesai akad. Kalau analoginya, misalkan ada orang mau hutang, tapi dia sebelum berhutang, si orang yang mau dihutangi itu bilang kalau aku udah bebasin hutangmu, padahal dia belum hutang. Itu analoginya. Mungkin cukup itu saja. Jika sudah tidak ada pertanyaan, ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.